Om Ben. Apa kabar Pak Arya? Nah, baik, sehat segar ya. Iya, Cerah sekali ya hari ini walaupun market kayaknya agak-agak kurang inflow ya, tapi kelihatannya Om Ben happy banget nih. iya harus happy Pak, harus dibuat happy supaya nggak stres ngeliatin market. Iya, memang market dynamic ya. Jadi walaupun kadang ada inflow lagi upside-nya bagus, kita senang. Kalau upside-nya lagi agak-agak kurang, ya mungkin kita banyak ngobrol-ngobrol bisa menolong ya. Gimana nih, Om Ben, mungkin kita kenalan dulu ya sama peserta supaya peserta bisa lebih dekat, lebih akrab ya sama Om Ben. Coba boleh perkenalan diri dulu deh. Eh, dari Om Ben ya gimana? Ya, selamat malam teman-teman semuanya ya. Saya Om Ben ya, saya seorang full time trader ya. Dulunya apa? Pekerjaan saya tour ya, seperti IG saya jalan-jalan murah. Cuman setelah pandemi tidak bisa melakukan apa? Tour saya fokus ke trading dan saya juga ada grup apa ya? Komunitas saham ya seperti itu, komunitas para pencari cuan ya. Dengan beberapa Wih, teman ya kita apa ya? Mengedukasi teman-teman retail ya, teman-teman semuanya yang mau belajar trading ya, menghadapi market ya supaya nggak FOMO ya. Paling nggak supaya bisa bertahan ya, bertahan dan mencapai profit konsisten di market. Seperti itu dari saya, Pak. oke, Om Ben. Ini menarik ya. Waktu belum pandemi itu traveling, jalan-jalan. Sekarang udah kelar pandeminya bisa banyak jalan-jalan juga dong ya? Ya, saya memang sedang berencana untuk menjalankan tur saya lagi mungkin di akhir Hmm, tahun ya ke Jepang seperti itu. Kan oke. saya memang turnya hanya Jepang sama New Zealand. Cuman sebenarnya bulan Mei kemarin saya mau ke New Zealand, cuman terkendala ada visa yang sangat susah sekali ya gara-gara ada WNI ilegal di sana. Jadi ya saya batalkan Oh, ke New Zealand. Makanya nih cobalah Jepang dulu lah sambil New Zealand biar cooling down dulu ya seperti itu. Begitu, Pak. iya, iya. Sebelum tahun 2000 kayaknya, sebelum terus 98 kan New Zealand nggak pakai visa ya? Iya, 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 iya. Dulu kayaknya nggak pakai visa deh. Cuman ya terjadi perubahan ya kebijakan dan lain sebagainya. Seperti Iya, itu. iya. Oh, kenapa Om Ben pilih cuma dua negara itu untuk travelingnya di Jepang and New Zealand? Ya, karena itu adalah dua negara yang saya suka ya. Saya suka banget ke sana. Jadi Oke. kalau kayak ke Jepang dulu, apa ya, saya dalam setahun bisa 12 kali, 13 kali itu bukan Wow. sebuah beban, tapi memang suka aja. Saya suka dengan Jepang, suka culture-nya, suka makanannya, semuanya saya suka. Jadi waktu kemarin setelah pandemi akhirnya saya bisa ke Jepang, ya serasa apa ya, pulang ke negara kedua saya aja seperti itu. Kalau New Zealand juga seperti itu, saya suka alamnya ya, begitu tenang ya untuk relax, untuk healing tuh bagus banget. Makanya saya akhirnya ya udahlah fokus kedua itu aja yang saya fokusin aja, sedangkan yang lain enggak lah kayak Eropa dan lain sebagainya enggak. Saya lebih fokus kedua itu aja. Oh, dan cukup ini ya nyaman, boleh dikatakan relatif aman ya, low crime ya di Betul, Jepang ya, sama di New Zealand ya. ya. Itu salah satu alasannya juga low crime ya, seperti itu. Hmm. Kalau di Jepang kota yang favorit di mana Om Ben? eh saya paling suka Tokyo sebenarnya. Oke. Mhm. Ya, Tempatnya jadi udah ini nyaman ya apa ya? fasilitasnya. Ya, Tokyo ini salah satu aneh kalau di ibu kota negara yang lain ya biasanya ibu kota tuh paling semrawut kan, ya kan? Ya, ya. Kalau kita nanti Jakarta lebih semrawut daripada kota-kota yang lain kan dari Surabaya. Tapi yang di Jepang ini aneh, ibu kotanya Mhm. di Tokyo tapi yang paling teratur dan paling bersih menurut saya. Nah Oh, ini uniknya makanya saya suka dengan Tokyo, teratur banget. iya, iya, iya. Nah, ini udah berapa lama Om Ben di pasar modal? Saya sih sebenarnya masuk di pasar modal baru dari tahun 2017 ya, baru Oke. belajar-belajar. Cuman memang akhirnya pandemi kemarin memaksa saya untuk memfokuskan diri untuk trading seperti itu, untuk investing trading ya, seperti itu Pak. Selain di saham, Om Ben ada instrumen lain nggak tradingnya? Saya ada forex ya dan gold, cuman memang apa ya alokasi dananya untuk forex dan gold nggak sebesar di saham ya karena risknya juga besar. Jadi saya pikir Oke. ya udahlah saya lebih siap menerima risiko di saham ya udah di saham aja jadinya yang saya fokuskan di sana. Ya, oke. Untuk kripto nggak ya, Om Ben? Kripto enggak, saya jujur tidak terlalu berani untuk trading kripto ya seperti itu. Ya, ya, ya. Berarti Om Ben sempat ngalamin waktu ARB-nya belum jadi 7% ya? Ya, ya, saya sempat ngalamin ARB simetris seperti itu. Ya, ya. Jadi
buat teman-teman di CSA Community, kita boleh jelasin dulu sedikit tentang auto reject ya, auto reject atas ataupun bawah. Dulu tuh sama ya, kalau bisa naiknya misalnya 20%, berarti turunnya juga bisa 20%. Ya, jadi kalau misalnya naiknya bisa 30%, ya turunnya juga bisa 30%. Cuma sejak pandemi, supaya nggak orang panic selling, kemudian ARB-nya diturunin jadi cuma 7% doang. Enak ya, kalau naik bisa lebih dari 7%, tapi turun maksimum sehari 7%. Nah, ini ada berita yang kita perlu tahu nih teman-teman. Nanti itu akan dikembalikan simetris lagi ya, simetris lagi. Jadi auto reject atasnya dengan auto reject bawah itu akan jadi sama ya. Nah, samanya kapan? Itu adalah nanti 4 September ya. Jadi masih ada waktu nih untuk kita siap-siap sampai dengan 4 September. Nah, tapi yang akan menjadi satu berita yang di depan mata kita itu adalah yang di awal Juni ya, tanggal 5 Juni. Nanti itu akan ARB-nya dari 7% menjadi 15%. Ya, jadi latihan dulu nih sebelum simetris atas bawah. Sekarang bawahnya dari 7 jadi 15%. Jadi jangan kaget ya. Nanti teman-teman semua di CSA Community jangan sampai kaget kok turunnya biasa maksimum 7%, sekarang turunnya maksimum 15% ya di 5 Juni ya. Nah, oleh karena itu kita ngobrol-ngobrol dulu nih karena pengalaman dari Om Ben kan sudah pernah ngalamin waktu simetris ya. Jadi waktu simetris atas bawah sama. Nah, sekarang kita latihan di bulan awal Juni turunnya 15%. Mungkin komentar dulu nih Om Ben. Menurut Om Ben gimana nih? Tanggal 5 Juni latihan dulu turun 15% maksimal, nanti tanggal 4 September kita bisa simetris atas bawah sama. Komennya dulu deh dari Om Ben deh sebelum kita ngomong yang lebih dalam ya. Gimana menurut Om Ben pengaturan seperti itu? Ya, saya rasa ini sebuah win-win solution ya Pak ya untuk apa ya, untuk penjajakan, untuk kasarannya manasin mesin ya, manasin mesin ARB simetris. Dan ini menurut saya sangat bijaksana sekali dibandingkan langsung dipakai ARB simetris karena tentu saja akan banyak hal yang berubah ya, akan market akan lebih bergejolak dan tentu saja teman-teman trader juga harus beradaptasi. Nah, yang dikhawatirkan kemarin adalah ketika marketnya sepi, kan awalnya kan apa ya, yang beredar adalah mau dijadikan ARB simetris langsung bersamaan dengan perubahan jam bursa. Tapi ternyata mungkin dari pihak otoritas menilai bahwa kalau dikasih semuanya dalam langsung satu hari itu akan menyebabkan kekagetan yang mungkin di market ya. Ya, yang dilakukan adalah jam bursa dikembalikan dulu ya. Kemudian selang beberapa bulan ARB-nya mulai minus 15%, baru nanti bulan September baru ARB-nya dibuat simetris. Saya rasa itu adalah pilihan yang sangat bagus sekali. Kenapa begitu? Karena ya tentu saja kita bisa beradaptasi ya. Seperti ini contoh dari tutup jam 3 sampai jam 4 ini kan butuh adaptasi, tapi seiring waktu setelah berjalan 1 bulan udah mulai terbiasa kan kita, udah mulai terbiasa. Dulu rasanya waktu awal-awal ya, ini market tuh nggak kelar-kelar ya, kok semakin panjang ya, apalagi ditambah marketnya waktu itu membosankan ya, agak sedikit kurang gairah. Jadi kalau nonton film tuh ibarat nonton film yang bosen tapi diperpanjang filmnya, jadi semakin bosen akhirnya kan. Tapi ya seiring waktu berjalan akhirnya kita bisa mau nggak mau harus menerima ya. Dan inilah kehebatan manusia. Manusia itu diciptakan untuk beradaptasi ya, mau nggak mau kalau dipaksa beradaptasi pasti bisa. Dan ini yang terjadi di pasar modal juga ya. Saya lihat ya dengan ARB 15% saya rasa cukup bagus ya buat teman-teman untuk mulai beradaptasi sebelum ARB simetris. Jadi ini sangat win-win solution menurut saya Pak. Oke, thank you Om Ben komennya. Memang benar ya, kita ngalamin waktu kemarin itu begitu diumumin mau ARB simetris, bener loh langsung transaksi kayaknya agak-agak ini ya, kayak sepi gitu ya. Orang-orang kayaknya mungkin langsung kaget, langsung takut, yang punya barang mungkin dilepas-lepas dulu barangnya sambil ngeliatin ya, ini kapan nih ARB simetrisnya ya, jangan-jangan kena guyur ya, udah pada takut ya. Itu kita sempat ngerasain ya Om Ben ya, sepinya berdampak ya, terasa banget ya, sempat orang kayak takut ya. Sangat perasa. Market juga agak tertekan ya, mungkin banyak yang lepas-lepas dulu ya, yang invest jangka pendek tuh pada buang-buang barang kelihatannya. Nah, kalau gitu dengan kondisi seperti ini nih Om Ben, kalau kita lihat strateginya dari Om Ben sendiri sebelum ARB simetris dan nanti misalnya akan diberlakukan ARB simetris, akan berubah nggak Om Ben cara nentuin entry, untuk nentuin stop loss, untuk profit taking, itu akan berubah nggak atau sama-sama aja?
Saya rasa kalau kita ngomong di saham-saham big caps atau yang blue chip ya, yang less volatility, menurut saya nggak banyak yang berubah ya. Dengan adanya market yang tidak ada crash yang seperti tahun 2020 ya, saya rasa tidak akan banyak berubah di saham-saham big caps seperti perbankan ya, big banks itu nggak ada berubah. Yang cukup membahayakan adalah saham-saham yang small cap. Ya, Oke. saham-saham yang small cap atau yang sering kita ngomong ya ada saham gorengan ya seperti itu. Ya. Ini yang menurut saya membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena menurut saya dengan adanya ARB minus 15% aja, ya berarti kita memiliki resiko itu lebih besar lagi. Seandainya Hmm. kita nggak disiplin. Seandainya Hmm. kita FOMO, kita nggak disiplin, kita akan mengalami loss yang lebih besar lagi. Contoh Hmm. seperti ini. Misal ada sebuah saham yang spike harga ya, bergerak naik 10-15%. Kemudian kita FOMO. Ya kita FOMO tanpa menganalisa, tanpa disiplin cut loss, kita FOMO, kita beli. Misal di harga plus 10% kita beli aja. Kemudian ternyata dibanting ya, ternyata dibanting mungkin barangnya udah habis atau dan lain sebagainya ya, bitnya dicopot semua, tiba-tiba nggak liquid, tiba-tiba dibanting, kita kaget dan Ya. kita nggak langsung cut loss seperti itu ya. Hmm. Akhirnya Hmm. close-nya ARB di minus 15%. Berarti Nah, kita berpotensi menderita kerugian dalam satu hari itu di atas minus 25%. Ya kalau dari plus 10% sampai minus 15% berarti kita berpotensi lebih dari 25% minusnya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Karena apa? Ini akan menimbulkan apa ya? Efek traumatis yang cukup dalam buat teman-teman trader apalagi yang baru. Ini bahaya ya. banget ya. Jadi Hmm. kalau tadi saya bilang kalau di Big Bang saya rasa nggak mungkin terjadi ARB berjilid ya seperti tahun 2020 kecuali marketnya crash lagi kan seperti itu karena memang Hmm. likuiditasnya kan berbeda. Tapi kalau di saham-saham gorengan ini yang berbahaya sekali. Apalagi teman-teman ya misal ya, oh ada saham yang ARA, teman-teman Hmm. kejar arahnya Ya. plus 25%, ya kan? Kemudian tiba-tiba teman-teman tinggal kan Hmm. ada ya orang beli ditinggal Udah beli nggak pasang ya. stop loss nggak dipantau sahamnya saham gorengan ditinggal kerja, ditinggal meeting. Mungkin Lihat-lihat loh, kok udah case. ARB. Wah, ini Hmm. teman-teman bisa langsung loss minus 40%. Hmm. Ya kan? Nah, ini Hmm. akan menimbulkan efek nggak cuma kehilangan dana yang besar ya, tapi teman-teman akan kehilangan confidence. Ya Ya. kan? Misal ya, contoh Hmm. ya, harga sekarang 100, ya kan? Arah 135, misalnya seperti itu. Teman-teman kejar nih, beli 135, ya kan? RB-nya itu berarti kan 85. Nah, dari 135 ke 85 itu teman-teman akan menderita sebanyak itu, ya. Nah, ini bahaya banget gitu loh. Karena apa? Karena tidak cuma kehilangan uang, teman-teman akan kehilangan confidence. Dan akhirnya Hmm. akan menimbulkan efek seperti lingkaran setan, udah begitu misalnya udah mau nggak mau ke atas ya udah, tapi teman-teman akan Hmm. agresif untuk apa? Berusaha mengembalikan loss. Wah, Ya, bahaya. dia mengabaikan resiko-resiko lah apa dampaknya fatal. Makanya saya sendiri selalu bilang sama teman-teman, ketika nanti 5 Juni dimulai ya, Hmm. teman-teman entry-nya harus berhati-hati ya. Hmm. Disiplinnya harus lebih ketat lagi karena apa? Resiko penurunan harganya ini semakin dalam gitu loh. Ya. Nah, ini yang bahaya sekali. Makanya apa ya? Entry-nya apakah sama? Tentu saja enggak. Tentu Hmm. saja saya akan lebih berhati-hati. Dan di awal-awal tanggal 5, mungkin tanggal 6, saya juga akan lebih condong untuk melihat dulu marketnya tuh mau gimana arahnya. Karena kan kita berada dalam Hmm. siklus yang perubahan ya. Saya Ya. tidak mau langsung berani untuk all in atau agresif di market Hmm. yang seperti itu. Karena ada Hmm. perubahan-perubahan regulasi itu. Ya. Ya, jadi Ya. alasannya apa? Ya sesimpel saya harus melindungi satu aset saya, yang kedua adalah psikologi saya. Saya harus punya Hmm. psikologis yang cukup aman sehingga apa saya nggak trauma nanti. Kalau Hmm. teman-teman trauma akan sangat susah. Nah, sisi positifnya apa? Tadi ada yang bilang ada ARB Hunter, yes. Hmm. Sisi positifnya adalah dengan ARB yang minus 15% atau bahkan simetris, ada Hmm. potensi ya kita bisa mendapatkan profit dari volatilitas di area merah, ya kan? Hmm. Tentu saja kalau kita nggak berhati-hati kita bisa kunci, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya barang, kita melihat oh ada saham yang dari ARB bangun, ya minus 15% bangun, ya Hmm. teman-teman bisa ambil dan ternyata bisa hijau. Nah, kita bisa dapat range yang panjang. Syukur-syukur kalau prosesnya misal arah. Nah, ini lebih panjang lagi. Berarti kalau dari minus 15% sampai 25% kita bisa profit di atas 40%. Nah, ini yang Hmm. sisi positif dan negatifnya. Tergantung gimana kita bisa menyikapi marketnya. Tapi sekali lagi ya, kalau saya sarankan ya, teman-teman kendalikan diri kita. Kalau kita merasa kita nggak bisa mengontrol diri untuk bermain saham-saham yang volatilitas yang tinggi, ya contoh ya tadi ada yang bilang seperti Siko ya. Nah, Hmm. Siko tadi sempat 180-an, tiba-tiba turun ke 170-an, kemudian langsung cabut bid dan ARB.
ya, dan ARB di 160-an. Nah, ini kalau teman-teman FOMO di saham-saham yang model begini, ya, Ya. di ARB simetris bahkan, oh teman-teman akan damage-nya akan fatal sekali, ya kan? Akan fatal sekali. Ya, kalau sekarang mungkin apa ya, siksaan teman-teman kalau FOMO itu minus 7% dulu, minus 7, minus 7. Tapi kalau langsung di ARB simetris ya, langsung bisa habis ke bawah. Apalagi di harga di bawah Rp200, Nah, ya kan? Bisa langsung iya. 35%. Itu yang saya sudah warning buat teman-teman dari awal, hati-hati dengan cara entry kita, hati-hati jangan FOMO seperti itu. Ya. Nah, ini mohon izin ngomongin dulu ya Om Ben. Itu untuk ARB yang simetrisnya kan nanti tanggal 4 September ya. Jadi 4 September itu teman-teman arahnya yang 50 sampai 200 rupiah arah di 35%, ARB-nya akan 35% juga. Tapi nanti 4 September. Nah, sedangkan untuk yang 200 rupiah di atas 200 rupiah sampai 5.000 itu arahnya di 25%, ARB-nya juga 25%. Nah, untuk yang harga di atas 5.000 arahnya 20%, ARB-nya juga 20%. Nah, bagaimana tahap 1 yang di 5 Juni? Di 5 Juni itu baik 50 sampai 200 rupiah, arahnya 35%, ARB-nya 15% dulu. Kemudian yang di atas 200 rupiah sampai 5.000 rupiah, arahnya 25%, ARB-nya 15% saja. Nah, yang harga di atas 5.000 itu arahnya 20%, ARB-nya 15%. Jadi sama semua, ARB-nya 15% dulu nih kita latihan. Yang seperti tadi kata-kata Om Ben itu kita adaptasi dulu ya, adaptasi dulu, latihan dulu, supaya siap-siap nanti 4 September itu arah dan ARB-nya jadi sama ya. Nah, kemudian teman-teman, sebelum saya kasih pertanyaan lanjutan ke Om Ben, saya coba kasih sedikit pengumuman dulu nih teman-teman. Ini ada program menarik ya untuk pelatihan technical analysis dari CSA. Ini ada program yang sangat menarik, spesial di bulan pendidikan ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mendaftar promosi RTA itu sampai tanggal 26 Mei, ini kan 23, berarti sampai 3 hari ke depan ya, 26 Mei, itu kita kasih special price yang tadinya harga normalnya 5 juta rupiah menjadi 1,299. Jadi 1.299 itu RTA spesial bulan pendidikan. Nah, ini kelas sertifikasi RTA-nya ini pelatihannya akan diselenggarakan tanggal 10 dan 11 Juni ya tahun 2023. Silakan teman-teman kontak ke CSA Institute di account ini boleh. Nanti admin akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa daftar program pelatihan RTA ini. Nah, oke, kita lanjut dulu nih, ngobrol-ngobrol lagi sama Om Ben. Om Ben, waktu itu kalau kita ARB-nya simetris, IRB-nya simetris, pernah nggak Om Ben ngalamin pas lagi arah beli, terus tahu-tahu hari itu juga ARB gitu? Pernah nggak? Pernah Pak, pernah. Sangat pernah sekali ya. Apalagi dulu ya kita ngerti ada saham-saham dari salah satu bandar ya, market maker yang begitu volatile ya, seperti dulu ada Posa dan lain sebagainya ya, Home dan lain sebagainya, itu mengerikan sekali ya, dari arah ke ARB kemudian closing arah lagi. Nah, ini benar-benar bisa stres ini kalau teman-teman nggak disiplin ya. Itu tapi buat scalper ya, buat scalper yang ngerti volatilitas, ini akan jadi potensi untuk mencari cuan dalam jangka pendek ya. Tapi ya kembali lagi ya, plus minus ya. Ada yang resikonya, ada juga yang sisi positifnya yaitu rewardnya, seperti itu. Nah, itu rentangnya lumayan lebar ya Om Ben. Kalau misalnya gini, contoh pas lagi arah itu 35%. Turun 35%, turun lagi 35%, berarti bisa 70% ya. Satu saham itu sehari. Betul banget. Itu ngeri sekali ya. Iya. Ngeri sekali. Tapi juga ada positifnya. Saya pernah dulu beli ya, kalau nggak salah sahamnya, saya masih ingat CSIS waktu itu. Saya beli di harga 52. Itu ARB. Posisinya ARB minus 5%, 52. Tapi karena dulu ada kode broker ya, jadi saya bisa lihat siapa yang melakukan transaksi di area ARB. Nah, kok yang mengumpulkan kok bukan broker retail, saya lihat seperti itu. Kok menarik ya. Jadi saya ikutan beli. Ya, ikutan nyicil beli begitu ya. Karena kan udah deket 50 ya, agak takut-takut juga kan nyicil beli. Kemudian ditarik dan closingnya arah waktu itu. Wah, jadi kan langsung dapatnya kan bisa di atas 50% profitnya. Itu sisi positifnya.
ya kan? Tapi sekarang kan udah berbeda ya, kita nggak bisa ngerti kode broker kan. Sekarang mau ARB ini kita nggak ngerti ini siapa yang nge-HK, siapa yang ngeguyur, siapa yang diguyur kan begitu kan? Ya ini yang menjadi sedikit tricky. Jadi benar-benar harus berhati-hati, harus mengendalikan money management dan jangan all in ya, seperti itu. Ya, apa bisa dilihat dari ininya juga perilaku cara transaksinya bisa nggak Om Ben? Misalnya kelihatan nih yang belinya besar-besar, bisa 10.000 lot, 10.000 lot gitu. Wah ini Ya, kayaknya yang beli modalnya besar nih ikutan gitu. Boleh nggak? bisa. Itu adalah salah satu cara yang saya pakai juga. Kalau belinya seperti nyicil, aduh kok rasanya kok nyicil-nyicil begini, ini apa retail atau mungkin market lagi ngetes atau gimana. Tapi kalau memang menurut saya ya, sebuah saham kalau ARB dan Ya. kemudian langsung di spike ke atas, berarti memang ada niatan untuk ngangkat harga. Nah, permasalahannya setelah ngangkat harga ini ya, yang ngangkat siapa, ya kan, yang ngeguyur siapa nanti di atas. Nah, ini kan yang nggak ngerti lagi. Tapi dengan adanya spike harga seperti itu, berarti kita bisa melihat, oh ini ada pemain besar yang ngeborong, ya kan? Mungkin bandarnya, mungkin enggak, mungkin retail besar ya seperti itu ya, retail yang spekulan di area ARB. Nah, ketika dibawa ke atas, kemudian sellernya nggak terlalu besar, ya saya melihat dari mana lihat sellernya nggak terlalu besar, lihat dari tatanan bid overnya. Bid overnya misalnya apa ya, nggak diganjel terus, atau memang sengaja dicabut, atau bahkan di-HK ke atas, dan tidak ada seperti iklan ya, spamming order, spam lot ya, dicicil beli kecil-kecil yang banyak itu yang menurut running trade, ya saya bisa melihat bahwa memang ini memang ada agenda untuk naikkan harga. Tapi kalau udah mulai harganya stuck di harga tertentu, kemudian dia mulai spamming, nah ini ada dua kemungkinan. Bisa aja dia lagi berusaha untuk memancing buyer, ya. Kalau nggak ada yang mau beli, ya, pilihannya cuma dua. Dia mau ngebanting ke bawah atau CL, atau naikkan harga, ya kan? Nah, kalau makanya kan kita lihat ya saham-saham yang sekarang yang sepertinya iklan di running trade banyak, ya. Kok rasanya kok naik terus, ini nggak mau beli tapi kok naik, kok jadi FOMO kan akhirnya. Kenapa begitu ya? Karena sesimpel barangnya nggak laku, barangnya belum laku. Makanya dia berusaha iklan terus seperti teknik marketing kan, ya. Kalau barang nggak laku gimana? Oh iklan terus, banyak-banyak yang iklan terus supaya apa? Orang notice, orang melihat dan orang beli. Ketika barangnya kita beli ya, di suatu titik barangnya akan habis kan, atau dia mengukur, oh barang saya udah mulai habis nih, yang terjadi apa? Dia akan mencopot bid dan kemudian dia akan guyur semuanya, ya kan? Kan seperti itu. Tapi ada dua kemungkinan, kalau dia nyicil seperti itu ya, ternyata itu bukan bandar aslinya, ya, terus penunggu sahamnya datang, dia diguyur, ya, otomatis kan kayak dia merasakan guyurannya gede, dia merasa nggak kuat, jadi akan banting ke bawah. Nah makanya berhati-hati dengan saham-saham tipikal seperti itu. Kita bisa mempelajari pola-polanya ya. Yang paling saya suka adalah saham yang benar-benar murni rame. Karena apa? Kalau nggak ada yang nyicil begitu, murni rame, berarti ada transaksi. Paling nggak ini bid yang dibawa ini bukan pasangan aja, tapi memang benar-benar ada yang berani beli. Tujuannya apa? Ketika ada yang berani beli, seandainya diguyur ya, kita bisa ikut buang. Tapi kalau cuma pajangan aja atau fake bid, ya kan, ketika dia mau buang barang, dia cabut semuanya, kita nggak bisa buang. Makanya kalau kita lihat ada beberapa saham yang di chart 1 menitnya langsung lurus, dari hijau langsung ARB, karena sesimpel dia cabut semuanya. Yang terjadi adalah efek domino, orang panik ya, saling timpuk-timpukan, yang paling nggak gesit ya akan nyangkut kan, seperti itu. Nah ini yang harus dipahami ya. Makanya saya bilang teman-teman, apakah bisa melihat polanya? Yes, bisa banget, tapi membutuhkan apa ya, pengalaman dan jam terbang menurut saya. Karena ini apa ya, kalau kita ngomong di saham gorengan ya, kita harus melihat nggak cuma TA aja. TA tuh cuma bisa digambar aja di saham gorengan, karena paling likuiditasnya kecil. Sesimpel itu. Orang punya dana tertentu bisa ngegambar, tapi untuk saham-saham big cap seperti BBRI mau ngegambar gimana? Transaksinya ratusan miliar, ya itu butuh dana besar sekali dan partisipasi marketnya tentu besar sekali. Nah makanya jangan cuma lihat TA, tapi kita memperhatikan juga seperti trade book-nya, kita perhatikan bid offer-nya bagaimana, apakah banyak bid palsunya, apakah banyak iklannya dan lain sebagainya. Ini yang penting, karena apa? Kalau kita bisa memperhatikan semuanya ya, apakah kita bisa cari cuan di saham tersebut? Yes, bisa banget ya. Saya sendiri sering nyopetin saham-saham tersebut, tapi ya kembali lagi, saya harus siap dengan resikonya. Kalau memang seandainya kan kita nggak pernah bisa ngitung barangnya udah habis bagaimana? Dicopot ya langsung cut loss, sesimpel itu aja. Kalau nggak bisa 3 cut loss ya jangan main-main di saham-saham yang seperti itu. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Nah ini berarti perlu pengamatan yang benar-benar jeli ya, Om Ben. Nggak cuma baca grafik, lihat trennya bagus lagi naik, kemudian langsung ikut, padahal bisa aja kita ngelihat, oh ini perilakunya
istilahnya kalau kita masuknya kebanyakan juga bisa dibikin supaya ini dulu ya, di prank dulu gitu supaya Ya, betul. apa longsor sedikit. Kalau yang weak hands itu kan, misalnya, wah ini diturunin dulu, kita maunya lepas dulu, entah itu profit taking maupun cut loss dulu ya. Kalau size kita kebesaran biasanya bisa ada dampak seperti itu ya. Iya, 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 betul, Pak. Jadi ada beberapa saham juga yang memang sepertinya market maker-nya itu ngitungin barang. Ya. Hmm. Contoh ya, ini contoh. Saya sekali lagi jemput saham ini bukan stopik, bukan apa-apa, hanya disclaimer. Ini contoh ya. Hari ini ada saham namanya Unique, UNIQ. Ya. Unique itu bandarnya itu ngitungin barang. Hmm. Makanya kalau teman-teman lihat chart intraday-nya, tadi pagi sempat ke 88, tiba-tiba di ARB-in. Hampir ARB, itu 76 atau 75. Ya. Dan ternyata setelah saya buka broksumnya, ya ternyata broker-broker retail itu yang terpancing beli di atas ya, ada yang beli banyak, akhirnya dipaksa cut loss dan closingnya mau mendekati closing dibalikin ke 88 lagi ya. Jadi ini adalah sebuah saham yang apa ya, kalau keramaian dikit ya bandarnya terganggu akan dibanting ke bawah. Tapi mungkin karena dia mungkin plannya adalah untuk naik, maka dibalikin lagi ke atas ya, dibalikin lagi ke atas. Tapi saya tadi lihat ada pancingan-pancingan seperti itu, ada yang ngakak gede langsung 10.000 lot. Wah, langsung tiba-tiba sempat spike ke atas, langsung diguyur ya, bitnya dicopotin semua, dibanting ke bawah lah. Di bawah mereka menata ulang lagi, orang pada cut loss dan akhirnya dibalikin lagi. Ini adalah contoh perilaku yang sebuah saham yang memang apa ya, proyeknya panjang tapi bandarnya ngitungin barang ya. Tapi ada juga yang simpel ya, betul Pak. Yang nebeng jadi banyak Pak. Betul. Kalau saya begini, tekniknya bagaimana kalau saya mau nebeng di saham seperti itu? Ya jangan beli banyak-banyak. Itu yang pertama. Kalau mau beli banyak bagaimana? Dicicil belinya. Misal, contoh kita punya duit nih, mau beli 10.000 lot. Ya jangan langsung makan 10.000. Ya belilah 1.000 dulu, nanti 500, dicicil. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan transaksi volume yang terjadi. Jadi kan kita bisa lihat dan transaksinya kan. Oh ini pembelian berapa-berapa. Dan kita ya udah ikutin aja, sama aja. Ya, jangan langsung ngakak gede, karena ngakak gede ya yang terjadi adalah seperti itu. Tapi ada juga beberapa saham yang seperti itu, tapi memang mereka niat jualan aja, jadi main pendek. Ketika barangnya habis ya selesai, ya selesai, langsung selesai. Nah ini yang juga harus dimengerti ya. Mereka akan buat spike harga, setelah sampai spike ya barangnya dimakan retail, habis ya udah selesai, mereka kabur ya. Makanya sahamnya langsung longsor lagi. Ya ini sering lah di market sekarang yang terjadi seperti ini. Kalau yang menurut Om Ben cukup sopan, entry-nya itu dari bid offer yang ada, itu berapa persen? Misalnya bid offer-nya 1000-1000-an lot gitu. Lebih baik kita entry-nya berapa persen dari bid offer yang ada? Kalau saya sekarang nggak lihat bid offer-nya, Pak. Lebih lihat kemana? Lebih lihat selain bid offer doang ya. Saya lihat ada yang dan transaction tadi. Ini transaksinya, ini rata-rata berapa? Kalau transaksinya cuma ratusan, ya jangan beli langsung ribuan ya, akan mencolok sekali gitu loh. Jadi misalnya bandarnya pakai split order begitu ya, kita belinya pakai split juga. Jadi dipecah juga. Tujuannya apa? Supaya nggak mengganggu dinamikanya. Saya pun juga kalau di saham seperti itu, saya mau berjualan, tapi saya pengen saya berjualan setinggi mungkin kan harganya kan. Ya saya yang saya lakukan adalah saya jualnya nyicil. Misalnya jangan langsung. Saya punya 5.000. Transaksinya cuma 200-300, ya saya jualannya ya per 200. Supaya apa? Nggak ketahuan kalau ada yang buang barang banyak. Nah ini kenapa saya nggak mau cuma lihat bid offer? Karena di market yang seperti sekarang yang sepi, bid offer rata-rata palsu. Ya, bid offernya betul. pasangan semua. Ya, bid offernya rata-rata pasangan semua. Apalagi kalau lihat yang bid offernya yang di frekuensi bid atau offernya frekuensinya cuma 7, cuma 5 ya. Itu kalau dibedah mungkin yang gede cuma 10.000 satu, yang lain cuma kecil-kecil 1, 5, 10 dan lain sebagainya. Itu yang bahaya. Makanya nggak cuma melihat bid offernya aja ya, tapi lihat transaksinya ini. Tujuannya apa? Seandainya kan kita ngomong worst case-nya kalau diguyur ya kan, ya kita harus bisa keluar dong. Jangan sampai kalau diguyur kita untuk buang aja harus ngebukin 6 papan ke bawah, ya 6 level ke bawah. Nah ini bakal berdarah banget loh, berdarah banget. Nah ini menurut saya yang sangat berbahaya ya. Jadi hati-hati banget dengan market sekarang. Berarti position sizing juga pengaruh ya Om Ben. Kita benar-benar mesti perhatiin jangan sampai entry-nya kebesaran kemudian nanti susah exit ya. Itu penting untuk mengamati juga, sebaiknya size yang ideal kira-kira berapa pada saat melakukan trading di saham yang volatilitasnya cukup besar ya. Ya, betul. Nah ini coba saya mau tahu nih tips dari Om Ben ya, gimana caranya
untuk ngelola resikonya. Jadi tadi memang kita harus hati-hati karena volatilitas tinggi. Terus mungkin mesti disiplin ya untuk stop loss. Kemudian size juga jangan terlalu besar untuk bisa risk management. Ada nggak tips lain yang dari Om Ben misalnya secara praktis supaya menghadapi nanti nih pada saat simetris khususnya ya. Apa sih tips-tips yang harus diperhatikan selain yang tadi udah dibahas? Ada nggak tambahan supaya dari pengelolaan resiko teman-teman terutama yang baru, wah ini wajib banget nih gitu, mesti bisa begini gitu. Apa tuh kira-kira? Ya, yang perlu diperhatikan adalah begini. Saya selalu kalau ngomong resiko adalah kita harus ngukur dulu kita siap hilang uang berapa. Ya, itu yang harus kita siapin dulu. Jangan ngomong resiko kalau kita nggak siap kehilangan uang, ya kan begitu. Pinginnya cuma cuan doang kan nggak bisa. Ya, teman-teman harus siap. Oke, misalnya saya mau, wah ini kok ada saham ya gorengan begini, tapi saya tuh cuma siap kehilangan uang misalnya 500.000 aja. Ya berarti masuknya diukur, ya kan? Maksudnya jangan lebih dari 10 juta. Karena 10 juta kalau loss 5% aja 500.000 berarti kan. Nah, kan seperti itu pengukuran. Jadi sizingnya harus disesuaikan juga dengan apa profil resiko kita. Yang kedua kita harus melihat apa saham yang mau kita tradingkan memiliki likuiditas sebesar apa, ya. Apakah likuiditasnya sepertinya tebel-tebel tapi isinya kopong, kan begitu kan banyak ya sekarang ya, tebel-tebel tapi isinya bolong semua, nggak ada bid offer yang asli yang setebel itu. Nah itu yang harus kita perhatikan juga, ya, yang tadi saya bilang. Kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah volatilitas harganya. Setiap saham itu memiliki yang namanya pola. Ya, ada pola yang akan berulang ketika yang bermain adalah orang yang sama atau tim yang sama. Atau kita ngomong bandar yang sama, seperti itu. Ada pola yang sangat berulang yang kita bisa hafalkan sebenarnya. Ya, ketika kita sering bermain di saham tersebut. Selama polanya sama, ya udah kita trading aja. Ya, tapi kalau pola berubah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau pola berubah, berarti resiko akan berubah juga. Jadi, intinya adalah ketika kita menghadapi market yang semakin volatile ini, dengan ARB yang panjang, yang lebih lebar ya ARB-nya, kuncinya adalah bagaimana kita menahan diri untuk kita nggak FOMO. Itu penting banget. Karena apa? Kalau FOMO, tadi yang saya jelaskan di awal, damage-nya itu gede. Selain ke porto, juga ke mental kita bakal kena. Ya, jadi ini yang penting sebelum ARB simetris. Jadi ini pemanasan dulu nih teman-teman nih. Ya, pemanasan dulu nih. Jadi harus apa ya? Lebih berhati-hati. Kalau ada sebuah saham yang nyepam di running trade, yang rame di running trade, atau lagi di top gainer, top frekuensi, teman-teman harus lebih teliti untuk menganalisa. Kalau nggak yakin bagaimana? Saya biasanya kalau nggak yakin tapi pingin masuk nih, gatel tangannya, ya udah saya masuk sejumlah lot yang kecil aja. Untuk apa? Mengobati kegatalan saya ini dalam tanda kutip ya. Seperti itu supaya wah kalau naik ya udah ya paling nggak oke, bisa cuan kan. Kalau loss ya lossnya nggak banyak. Tapi kalau saya yakin dengan sebuah saham tersebut mau masuk gede ya silakan. Asal kita udah analisa. Tapi kalau masuk hanya karena ikut-ikutan, lihat di grup-grup saham, lihat ada grup Telegram ngebahas, oh saham ini bagus nih, potensinya gini, tanpa kita menganalisa, itu yang harus hati-hati. Karena apa? Jangan-jangan itu jebakan, jangan-jangan itu adalah iklan-iklan yang dibuat oleh market maker dan lain sebagainya. Ya itu yang perlu kita hati-hati. Ingat, market maker atau bandar boleh pakai cara apapun juga yang ada di market, dan itu sah. Ya, yang perlu kita ketahui adalah kita juga sah untuk mengontrol porto kita dan jari kita. Untuk apa? Untuk nggak FOMO. Itu penting banget ya. Mereka mau nyepam sampai seharian penuh, bodoh amat. Yang penting kita punya plan. Oh, saya nggak mau masuk saham ini. Kenapa? Loh, saham ini arah terus loh. Saya nggak bisa. Kenapa? Ya karena saya nggak bisa analisanya. Saya nggak ngerti entry di mana. Nah, itu lebih baik daripada apa? Kita asal masuk aja, kita nggak punya analisa padahal. Kalau naik kita beruntung, kalau turun kita nggak mau cut loss biasanya. Nah, ini yang menurut saya sangat berbahaya ya. Jadi itu pesan dari saya ya soal ARB yang bakal jadi simetris ini, seperti itu. Nah, thank you nih Om Ben. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa pengendalian diri sangat penting ya. Jadi faktor psikologis, pengendalian diri, jangan mudah kebawa gitu ya. Nah, kalau lagi ada yang rame-rame di running trade kelihatan wah keluar kode sahamnya terus, kita mesti cek lagi dulu ya. Tadi misalnya contoh size-nya, gimana volatilitasnya, terus sahamnya itu sebenarnya perusahaannya bagus apa enggak. Cuma yang jadi pertanyaan banyak orang tuh sebenarnya gini Om Ben, misalnya sahamnya sebenarnya rame ya, lagi rame transaksinya, cukup besar lah gitu likuiditas transaksi hariannya. Tapi misalnya gini, apakah boleh ngelihat price movement-nya saja, price movement and volume ya, atau kita juga perlu cek nih, ini perusahaannya bagus apa enggak gitu. Perlu nggak fundamental reason-nya gitu, analisa fundamental perlu nggak? Atau cukup lihat pergerakan harga aja?
kalau kita ngomong untuk scalping ya, apalagi paling berapa persen keluar, ya nggak perlu lihat fundamental, Pak. Karena Ya, kalau kita lihat ya. fundamental, kenapa kita perlu lihat fundamental? Kita mau menghold dalam jangka panjang. Kita memastikan kita Ya. membeli sebuah saham yang ada potensi di masa depan. Makanya kita lihat fundamentalnya. Tapi kalau Ya, kita mau scalping, saya rasa fundamental kita bisa tepikan dulu. Bukan berarti kesempitan ya. fundamental nggak penting ya, sekali lagi ya. Fundamental sangat penting sekali untuk mengetahui perusahaan ini layak nggak kita hold. Apakah Ya. perusahaan ini menghasilkan dividen dan lain sebagainya. Itu lihatnya dari apa? Fundamental. Kalau kita mau scalping aja, kita lihat dari apa? Dari price action-nya, dari volumenya. Itu yang lebih penting menurut saya daripada kita harus melihat fundamental. Kemudian perlu juga lihat teknikalnya juga. Kalau main pendek-pendek. Karena apa? Jangan-jangan kita beli udah di resist. Ya. Jangan-jangan di area-area ini terjadi banyak seller ya. Nggak bisa tembus terus di area ini. Nah ini yang harus berhati-hati. Oh jangan-jangan di area ini malah ini area yang bagus untuk kita beli. Karena apa? Banyak rejection di sini, ada yang nampungin terus, ada yang nangkepin barang terus. Nah, ini yang penting banget. Tapi sekali lagi ya, semuanya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita ini mau tradingnya stylenya bagaimana? Main cepat, ya main seminggu, atau main panjang tahunan yang untuk mendapat dividen dan lain sebagainya ya, untuk invest seperti itu, Pak. Nah, Om Ben biasanya pakai chartnya daily chart atau untuk intraday lihat misalnya yang menitan 30 menit atau 5 menit itu pakai grafik yang paling ideal untuk scalping untuk jangka pendek itu pakai yang berapa menit atau harian atau kalau mingguan sih kayaknya enggak ya. Pakai yang berapa time frame-nya? Kalau saya kan, karena saya jujur saya bukan tipe investor yang hold panjang, saya tidak pernah pakai weekly yang pasti ya. Weekly itu hanya untuk kalau misalnya saya mau pingin ya ngehold panjang, itu saya lihat weekly untuk apa? Untuk tahu area entry saya, di mana area entry-nya yang paling ideal, ya titik amannya di mana, kekuatannya seperti itu untuk mengukur resiko ya, untuk cut loss. Kemudian kalau saya hanya untuk swing untuk beberapa minggu aja atau ngikutin ngikutin inflow yang masuk, ya saya biasanya pakai TA daily aja. Tapi kalau memang untuk scalpingan ya saya akan membuka mungkin sampai 5 menitan bahkan 1 menitan ya. Saya harus melihat di mana area konsolidasinya, di mana area dia tuh diem terus di sana. Oh kalau sebuah saham udah tenang, udah anteng ya, tapi nggak turun-turun. Nah kadang-kadang menarik. Jangan-jangan waktu anteng ini market maker-nya lagi nyusun tenaga, ngumpulin barang lagi untuk ditarik ke atas atau di spike. Saya sangat jarang sekali masuk ke dalam sebuah saham dalam kondisi spike harga. Sangat jarang sekali. Kecuali saya yakin banget saya bisa memanfaatkan aja, langsung keluar seperti itu ya. Ini kembali ke preferensi masing-masing ya. Kalau ada orang yang nggak terlalu kuat seperti itu ya jangan main di chart menitan ya, seperti itu ya. Lebih cari saham yang nggak terlalu volatile ya, seperti itu. Jadi kriterianya kalau untuk jangka pendek nih Om Ben, kan pengen tahu ya teman-teman yang jangka pendek itu lebih baik nyari yang memang lagi rame transaksinya atau memang price movement-nya itu yang lagi cukup agresif. Lebih baik yang mana? Atau lebih baik kita kumpulin pada saat konsolidasi sebelum breakout? Tergantung ya. Saya nggak bisa menentukan mana yang lebih baik ya. Tapi tergantung mana yang cocok aja buat teman-teman dan mana yang cocok dalam sebuah saham tersebut. Karena pergerakan sebuah saham kan berbeda-beda. Ada saham kalau kita nggak buy on breakout, kita nggak akan dapat barang. Kan begitu kan? Karena memang apa? Ini lagi uptrend berat dan akumulasinya gede banget. Jadi kita mau nggak mau harus kejar. Kan seperti itu. Tapi ada sebuah saham juga yang kalau udah spike harga seperti itu, ya kita tunggu tenang dulu. Untuk apa? Karena mungkin spike-nya terlalu tinggi, resikonya gede ya. Kita harus melihat. Tapi ada juga saham yang setelah spike jangan kita masuk. Karena apa? Jangan-jangan udah selesai cuci piring. Karena begini ya. Ini ada satu menurut saya ada satu mindset yang dimanfaatkan oleh big player di luar sana, bahwa kalau ada harga turun, orang akan berpikir harga ini murah. Ya kan? Kalau harganya turun, murah. Contoh let's say ada sebuah saham dari harga 100 naik ke 120, ya kan? Kemudian terjadi transaksi besar di sana 120, banyak buangan. Mungkin karena market maker-nya merasa di 120 itu nggak ada yang mau beli lagi atau bahkan yang jualan banyak, maka sahamnya akan diturunkan ke 115. Turun ke 115. Terjadi buangan lagi. Kenapa harus diturunkan? Kan market maker-nya bakal cut loss. Yes, mungkin mereka bakal cut loss. Tapi mereka bakal laku barang lebih banyak lagi. Karena apa? Psikologis retail berkata kalau dari 120 ke 150 berarti murah. Tanpa teman-teman menyadari bahwa itu adalah fase distribusi sebenarnya kan. Karena begini, fase distribusi itu nggak langsung turun ambrol. Enggak, kadang-kadang perlu pantulan-pantulan. Kalau nggak dipantul-pantulin, mereka nggak akan bisa jualan. Ya kan? Kalau dipantulin berarti ada apa? Ada scalper yang ramai masukkan, ada volume tambahan, ya kan? Ada amunisi tambahan orang untuk beli, dan situ mereka akan buang barang.
ya. Kita lihatnya dari mana? Sesimpel ya kita lihat dari trade book-nya aja. Kalau sebuah trade book ya misalnya, teman-teman buka trade book ya, di harga 100 sampai 110 itu volumenya kecil, nggak gede. Tapi di 115 sampai 120 volumenya gede banget, lebih gede dari di bawah. Berarti itu terjadi fase distribusi. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di bawah itu gede, ya di 110 ke bawah gede, kemudian 110 ke 115 itu kosong, kemudian 120 ke bawah, 120-an ke atas tuh gede lagi, berarti ada area gap yang dibikin oleh market makernya dan mereka beli barang di bawah. Nah, kita bisa menghitung kisarannya aja dari trade book yang di bawah itu totalnya berapa. Oh, let's say totalnya ada 500.000 lot, ya kan? Kemudian spike harga atas, nah, yang waktu di harga atas itu volumenya berapa? Oh, baru volumenya 100.000 lot. Berarti ada potensi barang yang mereka beli di bawah belum laku. Ya kan? Itu fungsinya trade book juga. Nah, belinya gimana? Ya jangan beli di atas, tungguin aja. Terkadang akan ada yang namanya turun ke bawah. Di mana? Di area 115 yang tadi yang bolong tadi itu. Ya, nggak banyak transaksi di sana. Berarti tidak banyak terjadi apa ya? Terjadi perlawanan harga. Nah, kita ngantri di sana. Nah, ketika kita dapat bagaimana? Ya langsung siap-siap. Kalau di spike harga ke atas ya kita siap jualan. Kalau seandainya ambil ke bawah, mereka CL, market makernya ya kita harus ikutan CL. Kan seperti itu. Ya, itu salah satu teknik yang saya pakai ya. Jadi tidak melulu harga itu turun itu harganya murah dan kita siap harus beli. Saya sekali lagi bilang, ini contoh lagi ya. Dulu ada saham namanya BSBK yang sekarang udah di 50, udah nyandar di 50. Waktu awal sahamnya di spike ke atas sampai 300-an. Didorong terus ke atas, kemudian ARB berjilid. Tapi adanya kenapa orang banyak beli terus? Kenapa banyak yang mau beli, bahkan nyangkut sampai sekarang banyak yang konsultasi sama saya. Ya karena mereka berpikir simpel. Ketika saya tanya, kenapa kamu beli? Karena harganya murah. Saya pikir harganya murah. Kan udah dari 300 turun ke 150, Om Ben. Udah diskon separuh harga loh. Nah, tapi teman-teman lupa, itu adalah fase distribusi sebenarnya. Teman-teman nggak ngecek lagi, cuma berpikir kalau turun murah. Sama aja, ada saham yang naik, tapi rasanya kok naik terus ya, karena ada akumulasi. Jadi murah dan mahal ini relatif, saya bilang ya kan, relatif dari apa? Dari fase yang terjadi. Apakah ini fase akumulasi, fase distribusi, ya? Ini relatif, ya. Harga 100, ya, akan terasa mahal kalau harganya turun ke 80. Tapi kalau kita beli di harga 100, tiba-tiba naik ke 500. 500 mahal kan? Ada orang beli 500, masih naik ke 1000. 500 masih murah, ya kan? Kembali lagi ini adalah relatif, ya. Tergantung apa? Tergantung fasenya di mana. Nah, ini yang mesti teman-teman ketahui, mesti teman-teman pelajari. Jadi, main trading saham tuh, kalau memang teman-teman bukan penggerak pasar ya, dengan dana yang memang numpang-numpang aja ya, teman-teman berarti harus ngerti sopirnya ini karakternya bagaimana dan sopirnya ini mau bergerak kemana. Kalau sopirnya mau masuk ke jurang, ya jangan naik ke dalam mobilnya, ya kan? Sopirnya lompat, teman-teman lupa. Kalau nggak ada sopir, di mobil nggak ada sopirnya nih. Akhirnya sahamnya ya terlantar dan bahkan mungkin teman-teman menderita kerugian yang besar sekali. Seperti itu kalau dari saya. Nah, ini menarik ya, Om Ben tadi bahas tentang fase di Dow Theory juga kan ada tuh di market, kita bahas ada 3 fase ya, akumulasi, kemudian ada public participation pada saat fase markup, kemudian ada fase distribusi. Ya buat teman-teman yang mau mempelajari itu bisa ya pelajari di technical analysis. Kemudian Om Ben juga tadi ada bahas mengenai support, resistance. Support itu adalah ketika harga turun, tidak turun lebih rendah lagi, karena di situ ada minat beli yang cukup besar. Resisten itu adalah ketika harga naik, tapi tidak naik lebih tinggi lagi, karena ada minat jual yang lebih besar dibanding minat belinya di situ. Nah, teman-teman yang mau belajar technical analysis, dari CSA Institute memberikan kesempatan ya, ini teman-teman kan banyak yang hari ini kumpul online, saya umumin sekali lagi, untuk RTA, pelatihan RTA itu regular technical analysis. Pelatihannya kita berikan harga yang sangat spesial, biasanya dari normal 5 juta rupiah jadi cuma 1.299.000. Nah, itu diselenggarakan tanggal 10 dan 11 Juni tahun 2023 ini. Jadi 10-11 Juni ini. Nah, sedangkan untuk pendaftarannya dibuka sampai tanggal 26 Mei, cuma 3 hari ya. Jadi selepas itu boleh dikatakan nggak harga spesial lagi, balik harga normal. Makanya cepet teman-teman boleh kontak DM ke CSA Institute supaya bisa bergabung di pelatihan technical analysis, regular technical analysis ya. Silakan bilang program RTA spesial bulan pendidikan. Nah, kita lanjut lagi nih Om Ben. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saat ini online. Saya persilakan, masih ada waktu. Kita boleh nih tanya jawab ya. Di sini ada pertanyaan dari teman kita Amir Zaputra ya. Itu nanya BJBR Om Ben, katanya habis dividen nggak naik-naik.
Nah, itu gimana tuh? BJBR katanya. Ada pandangan nggak Om Ben? Oke, BJPR. Jadi teman-teman mesti ketahui ya, ke rata-rata sebuah saham ketika sudah ex-date dividen dan dividennya besar ya, cukup besar ya. Ini saya nggak ngerti BJPR berapa, tapi ini terjadi gap down ya dari Ya. harga 1.300-an, 1.375, kemudian langsung di ex-date-nya dia gap down di 1.285. Biasanya gap down-nya ini akan sejumlah sesuai dengan jumlah dividennya. Misalnya ya, ada sebuah saham, contoh let's say ya, ini saya let's say aja ya. Contoh misalnya BJBR 1350. Oh, ternyata dividennya BJBR ini ya yieldnya 10%, berarti 135, misalnya seperti itu ya. Dividen 135 berarti akan ada penurunan sebesar minimal sebesar dividen tersebut. Ya, itu idealnya ya. Nah, tapi ada juga saham-saham yang seperti ASI, Astra ya. Setelah dividen ex-date dia turun ke bawah sesuai dengan dividennya tapi fase akumulasi. Kemudian beberapa hari dibalikin lagi ke harga atas ya, ke harga sebelum ex-date-nya ya, di harga 64, bahkan sepertinya sekarang udah 65 kalau nggak salah kemarin. Nah, kenapa begitu ya? Karena ada yang mengakum lagi ya, ada yang mengakum lagi. Dan fase gap down ini sangat biasa sekali. Makanya kita lihat hari ini Adaro ya, Adaro langsung ARB ya, ARB karena dividennya cukup besar juga ya. Dan seperti itu. Nah, kenapa setelah dividen nggak balik harga lagi? Ya sesimpel mereka belum mau beli lagi, tidak ada big player yang mau nada lagi. Nah, sekarang gimana cara supaya kita nggak kejebak dengan gap down dividen? Ya simpel, kalau teman-teman memang bukan seorang investor atau hanya memanfaatkan momentum aja ketika ada pembagian dividen, ya jangan ambil dividennya. Karena buat saya pribadi dividen itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang investasi, ya seperti itu kan. Karena mainnya main panjang, long term. Ya, jadi setelah dividen ada gap down seperti bagaimana? Ya udah biarin aja karena mereka mainnya invest tuh udah kelasnya udah levelnya tahunan ya. Kalau ngomong invest tapi masih bilang 2 bulan udah gemeter, udah stres ya jangan ngomong invest, nggak bisa ya. Invest itu kita ngomong long term seperti itu ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik saham-saham yang terutama yang dividennya besar-besar. Hati-hati. Contoh ya, tadi kan ngomong BJBR, ini TOTL ya. TOTL itu kan kemarin juga dividennya cukup gede ya, TOTL ya. Nah, kemudian kan hari ini kalau nggak salah juga ARB, udah ARB 2 kali. Ya, udah ARB 2 kali nih. Udah dari harga 400, terakhir closing di 424 ya. Sekarang kalau nggak salah udah di 370 ya, udah 2 kali ARB. Nah, ini hati-hati karena apa ya, dividennya besar. Jadi ada pihak yang memanfaatkan. Nah, ini yang teman-teman mesti perhatikan ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngejar yieldnya bagaimana? Ya kita ngejar aja perubahan harganya aja ya, selisih harganya dari kita beli aja, sesimpel itu. Jangan nyimpen apalagi dividennya gede ya. Ini yang banyak yang jadi akhirnya sebutan dividen trap ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Om Ben. Sebenarnya gimana sih cara mendeteksi fase dari trade book? Jadi kalau ngeliat trade book bisa ketahuan nggak, oh ini lagi akumulasi atau ini lagi distribusi, itu gimana caranya? Jadi gini, ketika kode broker ditutup ya, kita ini apakah kita bisa melihat dengan pasti ini distribusi atau akumulasi? Nggak bisa. Kita hanya bisa memperkirakan aja dari price action yang terjadi ya. Dari cara pembelian dan cara berjual yang terjadi seperti apa, kita hanya bisa memperkirakan. Dari trade book itu kita juga bisa. Contoh tadi saya bilang ya, kalau misalnya sebuah harga ini belum spike kemana-mana, tapi di area bawah itu terjadi volume yang gede. Misal, harga sekarang 1000, ya kan? Turun ke 980, 970, ya. Di 980, 970 gede volumenya. Tapi di atas ini kosong. Nah, kita bisa, apakah ini akumulasi? Mungkin ya, mungkin enggak. Karena begini, trade book adalah ya hasil dari transaksi di harga tersebut ya di 970. Tapi masalahnya kita nggak ngerti siapa yang beli, siapa yang jual ya. Jadi apa kita tahu pasti? Kalau saya ngomong saya nggak tahu pasti. Tapi saya bisa memperkirakan. Dari mana caranya memperkirakan? Kita combine dengan yang namanya technical analysis. Kalau itu harganya di area support ya dan tertahan dalam jangka waktu tertentu ya, dan kemudian terjadi volume yang besar di harga tersebut, bisa aja ini fase akumulasi, ngumpulin barang ya. Kenapa begitu? Karena biasanya market maker akan mengumpulkan barang di area-area demand area
Ya, jarang sekali market maker yang membeli di harga supply area, di harga resist, jarang sekali terjadi. Kecuali memang ingin nge-break ke atas untuk memancing retail masuk untuk berjualan lagi, atau memang fasenya masih panjang, kan seperti itu. Nah, itu yang kita bisa pakai. Jadi kita lihat trade booknya dulu, kemudian kita lihat di mana areanya, ini support atau resist, ya. Tapi jangan salah juga, kalau trade booknya terjadi besar di area ARB, bisa aja itu fase distribusi malahan. Karena apa? Ya karena ARB, otomatis areanya gede, ya. Ketika ada orang banyak yang beli terus akan membuat trade booknya tebal di bawah, ya. Kalau ada saham ARB, apakah saya langsung masuk? Saya nggak berani, kecuali saya mengalokasikan dana tertentu. Oh, saya siap masuk karena ini ARB 7% ya. Saya siap akan nyicil 4 kali ARB, ya. 4 kali ARB saya siap. Nah, silahkan, nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau kita masuk satu harga, itu sangat berisiko sekali. Karena kekunci ARB sekali, bakal ke ARB lagi. Ya. Kan seperti itu. Jadi trade book ini kita bisa pakai untuk apa? Untuk melihat, oh ini volumenya gede di sini, oh volumenya gede di sana. Nah, kemudian kita combine, ya kita combine, dan kita lihat lagi begini, tatanan bid overnya. Ketika misalnya overnya tebel-tebel seperti itu, ya, tapi bidnya tipis, tapi harganya nggak longsor-longsor nih di harga tertentu. Nah, bisa aja di fase yang namanya fase akumulasi. Kenapa overnya ditebelin? Itu barang siapa? Ya mungkin barang market makernya sengaja dipasang di sana supaya apa? Kita sebagai retail kita takut. Oh ini barangnya udah banyak nih. Ada banyak yang mau jualan, kita panikan, kita cut loss, kita menyerahkan barang kita ke market makernya. Bisa aja. Jadi teman-teman harus belajar untuk menggabungkan, ya. Jadi dari penggabungan itu kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh lagi. Apakah 100% benar? Enggak. Tapi at least kita udah menganalisa, kita menentukan resikonya di mana. Kalau kita melihat, oh resikonya cukup oke, ya kita masuk. Tapi dulu kalau zaman kode broker dibuka, itu lebih enak lagi. Saya bahkan nggak pernah lihat trade book dulu, kode broker dibuka. Karena saya hanya lihat siapa yang beli, siapa yang jual. Kalau scalping, begitu, wah ada broker gede. Yang jual misalnya broker retail semua. Oh ini ada broker institusi nampungin misalnya. Wah ikutan masuk lah. Ya. Kan ketika broker yang institusi ini udah mulai keluar, saya ikutan keluar aja. Nah, tapi kan sekarang nggak bisa. Ya, jadi lebih tricky lagi, dan kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Seperti itu. Berarti trade book nolong ya Om Ben, gara-gara trade book itu ya seenggaknya kita bisa alat bantu ya untuk menganalisis karena apa kode brokernya ada di close ya. Jadi kalau kode brokernya dilihatnya sore begitu selesai baru bisa dianalisis untuk berarti untuk nanti nih besok nih gitu. Itu menolong nggak Om Ben? Iya, menolong sekali. Saya bahkan beberapa saham ya. Contoh ini sebenarnya contoh ya. Jangan jadi stop pick. Kemarin saya beli saham Okas. Saya sempat ngomong sama teman Ben Spiria waktu itu. Benz, aku beli saham Okas, aku bilang begitu. Loh, Om Ben kok berani? Udah takut diguyur? Enggak. Karena saya jelasin karena apa? Karena waktu itu ada yang dibuki ya, ada biddable 30.000. Dibuki, benar-benar dibuki, ada transaksinya. Ya. Ada yang pasang badan dan diguyur. Tapi anehnya harganya nggak hancur ke bawah. Logikanya kalau itu retail, ya itu bidnya retail, yang terjadi apa? Panik dong. Bidnya waktu itu saya lihat bid overnya Okas ada 30.000 tebel, kemudian 5.000, 4.000, 3.000, ya ribuan semua. Di harga 167 diguyur tuh. Kemudian turun 164. Kemudian mantul lagi 165. Ada yang 163 mantul lagi. Tapi nggak ada panic sell dan nggak ada copotan bid. Berarti, dan kemudian ketika saya melihat dari trade booknya, dan kemudian saya lihat dari dan transaksinya, itu benar-benar diguyur. Ada yang buang barang besar untuk ngeguyur 30.000 itu. Makanya saya berani masuk. Dan ternyata ketika saya masuk, ya udah, kan saya melihat, oh dari situ aja kan. Kemudian end of day saya lihat broker summary-nya, oh kok masih balance ya, broker summary masih oke nih, nggak ada distribusi masif. Ya udah saya hold aja, saya tenang. Pagi tadi spike ke atas, ya saya jualan. Ya, saya ikut buang barang, ya udah dapat profit. Nah itu salah satu cara untuk memanfaatkan apa ya, mempelajari tatanan bid offer dan transaction trade book dikombin dengan Broksum. Broksum ini kan dibuka setelah jam market. Broksum ini akan apa, membuat kita lebih pede. Oh pede, saya yakin, saya udah ya ini mantap, besok pasti jalan. Karena apa, yang beli nggak kaleng-kaleng nih kasarannya, ini big player yang beli, yang jual retail semua, oh nggak khawatir. Nah itu menambah level PD kita ya. Tapi untuk entry-nya itu yang agak tricky ya. Karena kalau begini ya, misal ya ada sebuah saham ARA kunci tebel, begitu Broksum dibuka, wah ini kalau broker retail semua yang beli, yang jual broker institusi, dan yang jual cuman beberapa broker aja. Kemungkinan besar besok sahamnya akan spike sebentar dan langsung panic sell. Karena apa? Orang lihat, wah ini yang beli retail semua, retailnya panik semua gitu. Nah ini yang bisa jadi patokan ya. Jadi Broksum ini kita lihat untuk
jadi patokan aja seperti itu. Ya, ya. Wah, ini menarik ya dari Omen, tipsnya sangat bermanfaat. Jadi kita perlu kejelian juga kalau ngelihat yang lagi naiknya banyak, perlu dicek ya yang beli itu memang apakah diperkirakan memang institusi yang cukup besar atau misalnya market makernya yang punya dananya juga boleh cukup kuat ya, atau cuma retail yang istilahnya menyerap ya, menyerap barang-barang yang memang ingin didistribusikan. Nah, ini praktis sekali, pemahamannya sangat membantu ya dari Om Ben. Nah, kemudian nih ada pertanyaan cukup banyak nih dari peserta. Mungkin saya kasih kesempatan, saya pilih ya nih dari teman-teman. Om Ben, gimana nangkep momentum di sebuah saham yang naik, tapi statusnya big distribusi. Jadi lagi distribusi, tapi nangkep momentum. Nah, itu dari Ika Sari nih. Coba, bisa nggak Om Ben? Bisa Sebenarnya beberapa saham ya, distribusi. beberapa saham gorengan terkadang sengaja dinaikkan dengan fase distribusi. Cara nangkapnya bagaimana? Simpel, kita main pendek aja. Kalau kita ngerti sebuah saham itu distribusi, ya kita main pendek aja. Kita nggak pernah ngerti akan berakhir sampai kapan. Nah, kenapa di markup? Nah, teman-teman harus mengerti ada yang namanya fase markup dengan distribusi, ya kan? Sengaja dinaikkan harga, tujuannya apa? Supaya market makernya bisa berjualan di harga setinggi mungkin. Ya. Sampai seberapa tinggi itu kita nggak ngerti. Ya, kita bisa lihat dari TA ya, dari segi TA. Nah, tapi bagaimana cara memanfaatkannya? Ya udah, kalau memang harganya bergerak naik dan nggak banyak guyuran yang kencang, ya, dan kita nggak mau belinya, ya udah beli aja. Ya, beli, mau simpan gimana? Silakan. Tapi harus dipantau, karena biasanya saham-saham dengan big distribution seperti itu di saham-saham gorengan rata-rata. Ya, jangan-jangan hari jam 12, sebelum jam 12 arah kunci nih. Ya kan, sesi 2 masih arah. Mau akhir sesi diguyur sampai ARB. Bisa terjadi dan sering terjadi kan seperti itu kan. Tiba-tiba langsung guyuran kencang, semua bid dicabut ya. Nah, karena mereka apa? Mereka menunggu retailnya penuh. Wah, ini ada retail nih, bidnya retail banyak ini yang ngantri nih, udah kita kasih semua. Bisa makan-makannya berkala seperti itu. Ya udah, kita nggak bisa ngerti. Nah, caranya bagaimana? Ya main pendek aja. Makanya sangat tidak disarankan buat teman-teman yang baru belajar trading masuk di sebuah saham yang lagi distribusi. Apalagi udah di markdown, distribusi lagi, nangkep pisau jatuh, hancur, ya kan? Disarankan teman-teman mencari saham-saham yang sedang akumulasi, entah yang di markup dengan akumulasi. Kalau di markdown dengan akumulasi berarti kita dapat barang diskon kan, lebih murah lagi, lebih bagus lagi kan, sambil kita mengatur money management dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi ada juga sekarang ya, gara-gara ada teman tadi beberapa nyebut beberapa saham ya, saya ingat ada saham-saham yang memang seperti dalam tanda kutip tukeran barang. Ya, taunya dari mana? Buka broker summary-nya, lihat di yang jangan net, ya, yang kalau beberapa sekuritas yang gross ya, bukan net ya. Kalau kalian menemukan misal ada broker A, broker B, broker C, D, E sampai banyak sekali di bawah dan jumlahnya rata-rata berimbang, jangan-jangan itu sedang tukeran barang. Mereka crossing barang. Tujuannya apa? Menimbulkan volume, creating volume. Bisa itu untuk keperluan repo, bisa untuk menaikkan harga ya. Cuman oper sampai atas, nanti selesai tiba-tiba likuiditas hilang. Nah, ini bahaya banget ya. Itu ada saham-saham dengan banyak broker. Tapi ada juga saham-saham dengan 2 atau 3 broker aja. Broker A, broker B, broker C, broker D. Tapi yang broker A sama broker B ini transaksinya gede banget, menonjol. Misal broker A beli 14 miliar, broker B beli 13 miliar, broker A jual 13 miliar, broker B jual 14 miliar. Nah, ini 2 broker dipakai untuk crossing, operan barang ya. Bidnya mereka pasang, ngeguyur ya, dimakan sendiri, diangkat sendiri. Bahayanya apa? Seandainya broker ini hilang ya, kasarannya kontrak kerjanya berakhir seperti itu ya. Atau mungkin saya sering bercanda ini bandarnya ketiduran, lupa masang bid, lupa masang bid, maka sahamnya akan langsung ARB. Langsung selesai. Langsung selesai karena nggak ada likuiditas, karena mereka hanya menciptakan likuiditas, nggak ada partisipasi market. Ini sering terjadi beberapa saham ya, saya nggak mau sebut sahamnya ya, karena nanti nggak enak sama yang main atau apa, tapi sering terjadi seperti itu, dibawa ke atas sampai atas tiba-tiba hilang, nggak ada apa-apa, hilang, benar-benar hilang. Nah, saya sebutkan contoh lah, saham IMAS. Kalau saham IMAS kan apa ya, saham yang cukup liquid ya. Saham IMAS dari harga 1.000 sampai harga 3.000 itu tiap mau closing di HK broker RB. Selalu ada RB, RF, terutama RB. Nah, sampai di 3.000 kemarin tiba-tiba RB-nya nggak mau nge-HK lagi. Kemudian ARB berdiri sampai 2.300 kan.
ya. Dan sampai sekarang juga masih di situ harganya. Nah, ini bahaya. Karena apa? Tiap hari RB nge-HK untuk naikkan harga, untuk jagain harga. Ada yang ngebuang di cover, ada yang ngebuang di cover. Saya nggak ngerti apakah yang ngebuang dan RB ini satu tim atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang saya ketahui adalah ketika RB-nya nanti hilang, ini bahaya. Dan terjadi di harga 3.000 kemarin. Ya. Kekunci lah beberapa broker-broker yang dipakai untuk scalper ya, kekunci akhirnya. Karena RB-nya nggak mau nge-HK. Ya, dibanting ke bawah nggak ada yang mau nge-HK. Ini bahaya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, setiap saham memiliki polanya masing-masing. Kalau teman-teman mau aman bagaimana? Ya udah hindari saham-saham yang aneh-aneh begitu. Karena biasa saham-saham yang aneh-aneh begitu naiknya akan gila-gilaan kencengnya. Tapi saham-saham yang mungkin likuiditasnya bagus seperti mungkin Cepin, JPFA, BBRI, ya naiknya kalem-kalem aja, mungkin 5% doang, nggak sampai arah. Ya, tapi kan teman-teman suka banget saham-saham yang spike arah, kalau bisa arah berjilid-jilid, arah 4 kali, 5 kali, kan begitu kan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh market maker untuk memancing FOMO dari retail sehingga kita banyak kunci di sana, biasanya begitu. Ya. Nah, terima kasih nih banget nih Om Ben, sangat bermanfaat ya sharingnya, membuka wawasan kita, terutama teman-teman, apalagi di sini banyak juga yang relatif masih baru ya, masih baru pengalamannya belum terlalu banyak. Nah, teman-teman jangan lupa silakan ikut ya jalan-jalan murah, silakan di add Om Ben punya Instagram, di follow jalan-jalan murah, kemudian CSA Institute dan saya di Akeong Arya Santoso, silakan di add dulu. Nanti kayaknya kita boleh ngadain sesi yang seperti ini lagi ya. Ini sayang sekali banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nggak bisa terjawab karena kita udah 1 jam. Kita sudah menyita waktunya Om Ben cukup panjang ya, 1 jam hari ini. Kita terpaksa harus tutup dulu karena waktu ya. Tapi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa adain lagi ngobrol-ngobrol interaktif, tanya jawab dengan teman-teman semua. Di sini ada yang nyebut nama-nama saham ya, tapi nggak sempat kita bahas. Ada yang nanya teknik, ada yang nanya secara ilmu pengetahuan. Nah, saya sekali lagi terakhir sebagai penutupan, teman-teman silakan nanti ada program khusus untuk pelatihan technical analysis dari CSA Institute. Kita berikan promosi ya, yang daftar dari hari ini sampai tanggal 26 itu yang normalnya 5 juta rupiah menjadi 1.299.000. Silakan add CSA Institute lalu DM aja, minta program promo RTA spesial bulan pendidikan. Ya, terima kasih banget Om Ben untuk waktunya, ilmunya, wawasan, pengetahuannya gitu ya, juga sharing pengalaman bagaimana manajemen resiko untuk entry exit, sangat berharga buat kita semua. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa online lagi, bisa live lagi. Saya minta komentar Om Ben, pesan penutup untuk teman-teman semua untuk menghadapi ARB simetris. Ya, pesan saya adalah kendalikan psikologis kita ya. Saya mau ngasih sedikit analogi lah ya. Kita kan kemarin nanti ya war Coldplay, tiket Coldplay gila-gilaan nih sampai kehabisan, sampai akhirnya ada jual di marketplace sampai 30 juta. Bahkan saya sempat ditawarin harga mulai 15 juta, harga tiket rendah mulai 15 juta. Ini gila banget ini. Nah, tapi kenapa bisa seperti itu? Ya karena sesimpel mereka memanfaatkan kelangkaan barang. Mereka menguasai supply dan demand. Di saham pun seperti itu. Bandar market maker menguasai supply dan demand. Nah, kita bagaimana sebagai trader, sebagai retail ya, yang nggak bisa menguasai ya, sesimpel kita harus bisa melihat kalau kita mau beli barang, ya barangnya ini layak nggak kita beli, harganya ini masuk akal nggak untuk kita beli, apakah aman buat resiko kita. Kuncinya adalah mengendalikan psikologis kita. Ya, jangan sampai kita hanya terpancing oleh harga yang spike kenceng ke atas, kita terpancing oleh yang masuk di top gainer dan lain sebagainya tanpa mengabaikan resiko. Apakah yang masuk di top gainer itu jelek? Enggak, tidak semuanya jelek. Apakah yang spam order itu jelek? Enggak, enggak. Apakah langsung turun? Enggak juga. Intinya apa? Teman-teman udah menganalisa belum? Kalau udah menganalisa mau masuk, mau nyopet bisa cuan silakan. Saya memiliki beberapa teman-teman kelas yang di kelas PPC ya, yang jago. Bahkan saya sendiri nggak berani. Saya sampai tanya, kamu nyopet berapa sih? Anda banyak Om Ben, paling 500 lot, nggak berani gede-gede ya. Lumayan lah, bisa cuan 1 jutaan, ya 500.000 buat makan. Oh ya silakan. Nah, yang penting apa? Mereka memahami resikonya. Nah, sama kalau teman-teman di ARB yang bakal lebih lebar lagi memahami resikonya, ya nggak apa-apa. Mau trading gila-gilaan silakan. Tapi yang bahaya adalah buat teman-teman yang nggak paham resikonya. Karena apa? Kembali lagi ya, damage-nya itu nggak cuma ke duit kita,
ke mental kita, ke mindset kita, kita akan rusak semuanya. Dan ketika kita punya psikologis yang rusak, kita nggak akan pernah bisa make money dari market. Kita akan bawaannya FOMO, kita akan bawaannya balas dendam terus. Dan akibatnya apa? Kita akan semakin kehilangan uang lebih banyak lagi dan semakin rusak psikologisnya. Dan akhirnya kita memutuskan, wah saham itu judi, saya mau pensiun, titik. Saham ini udah nggak cocok buat saya. Padahal nggak seperti itu mungkin teman-teman yang tidak bisa tidak bisa mengolah saham tersebut, tidak bisa mengendalikan diri teman-teman ya. Kembali lagi ya teman-teman ya. Saya selalu ingatin berulang-ulang, pengendalian diri itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena menentukan kita mau trading ini kan pinginnya panjang semua kan. Saya punya banyak teman-teman yang udah pensiun gara-gara apa? Kapok sama market. Karena apa? Kenapa kapok mereka? Mereka pakai uang panas, mereka pakai uang untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Banyak cerita itu. Ya, hati-hati, hati-hati. Semua yang di market ini terlihat indah ketika profit. Tapi kalau udah nggak profit ini yang bahaya sekali. Kita harus bisa mengukur resikonya ini ya. Pesan saya seperti itu aja, Pak. Oke, thank you banget Om Ben untuk pesannya, sangat berharga untuk kita semua. Teman-teman tolong diperhatikan baik-baik. Kalau belum ngalamin, biasanya kita nggak terlalu menganggap pesan dari Om Ben ini berharga ya. Tapi nanti kalau teman-teman udah pengalaman ya, apalagi udah pernah kena ya. Oh iya benar juga nih apa yang Om Ben pesan ya. Jangan sampai nanti udah harus ngalamin dulu ya. Jadi kita belajar yang paling susah itu kalau kita kena dulu, baru kita get the lesson ya. Tapi kalau kita udah dikasih tahu sama yang berpengalaman, perhatikan loh ini ya, jangan sampai kamu ngalamin. Nah itu perhatikan baik-baik supaya kita nggak usah kena jeduk dulu, tapi kita dapat wawasannya, dapat ilhamnya, dapat wangsitnya ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan. Terima kasih banyak Om Ben untuk waktunya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berinteraksi sama teman-teman semua di sini. Pertanyaan masih banyak, tapi sayang waktunya sudah berakhir. Jadi saya mohon izin kita tutup dulu. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan profit yang lebih baik, mengelola resiko lebih baik, dan juga bisa dapat pengetahuan yang bermanfaat di hari ini. Ya, terima kasih banyak Om Ben. Sampai jumpa. Ya, thank you. Saya tutup ya.